Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baik, sekian lama kita tidak jumpa. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, coba kita kaji tentang tema yang cukup menarik, saya kira, tentang LGBT dan free sex, takdir atau pilihan hidup. Judul ini sengaja untuk kita angkat karena persoalan ini sudah cukup lama menjadi sebuah perdebatan, diskursus yang kadang tidak kunjung selesai. Kenapa saya katakan demikian? Ada yang mengatakan bahwa LGBT ini adalah takdir, tetapi ada yang mengatakan adalah pilihan hidup yang bisa dirubah tergantung kita, lingkungan, orang tua, dan seterusnya. Sehingga ada beberapa perspektif ketika menyangkut persoalan LGBT, khususnya nanti kita bahas juga tentang free sex. Misalnya ada perspektif psikologis medis ya, yang mengatakan bahwa LGBT itu merupakan kecenderungan hormonal, terutama pada hormon testosteronnya yang lebih banyak. Jadi dari sisi medis, psikologis, mereka mengatakan bahwa seharusnya misalnya dia seorang laki-laki, tetapi terperangkap dalam jasad perempuan. Sehingga bagi kalangan medis, dari sisi psikologis ini, LGBT bukan penyimpangan perilaku, tapi penyimpangan genetik. Ia merupakan takdir yang menurut medis ini menjadi sebuah legalitas. Sehingga di beberapa negara misalnya ada komunitas tertentu yang ingin disahkan, yang ingin dilegalkan pernikahan antar sejenis. Di Indonesia juga kecenderungan ada seperti itu. Ya, misalnya Pelangi Nusantara yang terus berjuang untuk melegalkan pernikahan antar sejenis ini, karena ini merupakan sebuah takdir yang secara medis ini bisa dibenarkan, dilegalkan. Tidak harus diobati atau disembuhkan, karena ini memang faktor bawaan, faktor genetik, faktor yang semenjak dia lahir. Jadi tidak ada pilihan, dia harus menerima ini. Ini yang pada perspektif psikologis medis menjadi sebuah legalitas di kalangan mereka. Satu pertanyaan tentu ketika melihat persoalan ini dari perspektif psikologis medis adalah, jika misalnya yang LGBT ini oleh orang tua atau lingkungan perilakunya bisa berubah. Karena ada beberapa kasus tertentu yang kemudian juga karena faktor lingkungan orang tua itu bisa dirubah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan DNA, faktor genetik tadi, faktor hormonal tadi itu? Sehingga ada perspektif yang kedua, logika atau moral, etik. Ini berangkat dari manusia itu memiliki akal, manusia itu memiliki logika, hati, dan moral. Sehingga dengan akalnya, dengan logikanya, dengan moral yang dimilikinya, manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kemudian misi utama manusia diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang pemimpin, Khalifatullah fil ardh. Sehingga ketika
misi tujuan utama seorang manusia yang memiliki logika akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain ini, dia harus lebih baik, lebih utama, lebih hebat ketimbang dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama dari sisi etik moral. Pertanyaannya, pada perspektif logika moral ini, ketika misalnya seorang LGBT melakukan pernikahan sejenis, pantaskah laki-laki menikah dengan laki-laki? Atau demikian juga sebaliknya, perempuan menikah dengan perempuan lagi? Ini saya kira perspektif logika akan mempertanyakan seperti itu. Lalu yang ketiga, diskursus tentang LGBT ini, ketika bicara persoalannya dari perspektif agama, secara jelas tentu menyampaikan dari sisi ajaran, dogmanya, misalnya ketika ada peristiwa Sodom dan Gomorrah, kaum Lut itu, perilaku menyimpang yang dilakukan sejenis itu, lalu kemudian dimusnahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya tentu, mengapa Tuhan menghukum? Apakah ini kodrati? Mungkinkah Tuhan menghukum yang sah dan telah ditetapkannya? Kalau memang tadi pada perspektif psikologis medis, ini merupakan sebuah kodrat, faktor genetik, faktor bawaan yang menjadi legalitas. Kalau ini kemudian menjadi landasan bahwa LGBT merupakan faktor genetik, faktor bawaan, kodrati yang dibawa semenjak dia lahir, pertanyaannya tadi, mengapa Tuhan menghukum yang sah dan telah ditetapkannya sebagai sebuah kodrat? Oke, nanti kita akan coba bahas di ujung ya. Jadi ini memang kenapa kemudian judul saya angkat tentang LGBT dan seks dari sisi apakah ini sebuah takdir atau sebuah pilihan hidup. Ini beberapa persoalan ini saya kira sudah mengemuka dan sudah saya sampaikan. Kemudian tentang LGBT ini, dari sisi definisi, LGBT adalah jargon yang digunakan untuk gerakan emansipasi di kalangan non heteroseksual. Ya, LGBT ini merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau transseksual, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Dasar gerakan ini adalah emansipasi yang menuntut keadilan, terutama misalnya di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Artinya komunitas mereka ingin diakui, ingin dilegalkan, pernikahannya juga ingin disahkan oleh negara sebagai sebuah pilihan hidup tadi itu. Lesbian merupakan terma bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, yang berasal dari kata Lesbos. Lesbos itu pulau di tengah lautan Egis pada zaman Yunani kuno yang dihuni oleh perempuan. Mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Sappho dan Atis. Ini yang awalnya kemudian memunculkan komunitas lesbian ini. Sementara gay atau homo adalah terma untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki. Jadi kalau lesbian sesama perempuan, gay atau homo ini orientasi seksualnya sesama laki-laki. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Lalu kemudian biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri ketertarikan estetis, cinta romantik, dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Bi artinya dua, seksual persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini ketertarikannya, romantismenya, hasrat seksualnya laki-laki dengan perempuan. Sementara yang dimaksud dengan transgender atau transseksual adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa,
berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkannya semenjak dia lahir. Trans secara bahasa itu berarti pindah atau pemindahan, dan gender jenis kelamin. Ekspresi bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya, dan tingkah laku, bahkan sampai pada operasi pergantian kelamin. Itu yang kemudian disebut dengan transgender atau transseksual. Jadi dia ingin pindah trans atau gender ke jenis kelamin yang berbeda ya. Misalnya ekspresinya tadi itu, make up-nya berbeda, laki-laki dengan gaya perempuan, tingkah lakunya, bahkan kemudian sampai pada pergantian alat kelamin. Sementara yang dimaksud dengan definisi seks bebas atau free sex adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Ya, bedanya kalau prostitusi tentu dibayar, kalau yang suka sama suka, seks bebas itu tidak dibayar, berlandaskan atas antara dimingkum, suka sama suka. Seks bebas ini tidak hanya dilakukan oleh kaum remaja. Seks bebas sangat tidak layak dilakukan karena risikonya yang sangat bebas, sangat besar. Pada remaja akan mengalami kehamilan di luar nikah dan memicu terjadinya aborsi. Aborsi ini sangat berbahaya dan berisiko kemandulan bahkan kematian. Pelaku seks bebas juga berisiko terinfeksi virus HIV yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, yang kemudian menyebabkan AIDS atau penyakit menular seksual lainnya. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya kecuali satu, menyediakan peti mati. Beberapa kasus yang sangat mengkhawatirkan misalnya di media sosial itu sudah gencar tentang kasus aborsi, hamil di luar nikah, narkoba, dan lain-lain. Ini saya kira sering diberitakan di media massa. Sekedar untuk menyebut contoh, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Eka, pelajar SMPP 10 Jogja, menyebutkan bahwa dari 461 pelajar, ini penelitian dilakukan 10-15 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kalau kemudian ini juga dilakukan penelitiannya pada saat sekarang ini. 31,6% melakukan ciuman ketika pacaran, 21,6% meraba-raba organ tertentu milik pacarnya, 12,7% pernah bersenggama dengan pacarnya. Angka-angka ini sejatinya adalah merupakan bukti ekspresi yang sangat mengkhawatirkan tentang kondisi moral remaja kita. Lalu Jawa Pos misalnya edisi 25 Mei 2003 mencatat sebuah polling dari 1.522 siswa SMA, SMK di Jakarta dan Surabaya. Rata-rata 10,4% pernah berhubungan seks di luar nikah, 45% pernah wet kissing, ciuman basah. 10% atau 15% ini kan angka yang cukup mengkhawatirkan bagi kita sekalian. Survei terhadap 150 siswa SMA, SMK di Bandung tentang alasan melakukan hubungan seksual di luar nikah, 26% menyalurkan dorongan seks, 17% ungkapan cinta, 17% kesenangan, 13% dipaksa pacar, 10% dianggap modern, 8% uji kemampuan atau keperawanan, perjaka, 5% mendapat imbalan, dan 3% mengatasi stres. Ini beberapa alasan mereka untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini betapa sangat mengkhawatirkan kondisi moral remaja kita. Ini sebuah potret saja untuk menggambarkan bahwa dekadensi moral sedang terjadi pada dunia remaja kita. Misalnya penyalahgunaan narkoba, ada 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa pengguna narkoba, 48% pecandu, 52% coba-coba dan pemakai. Pornografi, 64% pelajar dan mahasiswa belajar seks melalui PF, 39% responden dari usia 15 sampai 19 tahun dan usia 20 sampai 25 tahun sudah pernah
hubungan seksual. Seks bebas, 800 jenis video porno asli produksi dalam negeri. 90% diperankan oleh pelajar dan mahasiswa. Kasus aborsi juga hampir 2,4 juta terjadi setiap tahunnya, atau 700 sampai 800 ribu, dan pelakunya adalah kalangan remaja. Prostitusi juga 150 ribu anak di bawah usia 18 tahun menjadi pekerja seks, 50 ribu diantaranya di bawah usia 16 tahun. Saatnya saya kira kita sekarang untuk mengatakan say no free sex, karena ini tindakan pilihan hidup yang sangat aman. Ada beberapa pandangan agama dan masyarakat melihat persoalan LGBT dan free sex ini. Deviasi seks menjadi kejahatan dikarenakan kehidupan dalam masyarakat atau dalam lingkungan pelaku menjadi patologi sosial. Dia memang penyakit. Lalu kemudian Islam mengajarkan bahwa kehidupan yang selaras sesuai dengan yang ditetapkan. Islam memandang ini sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan kodrat manusia dan akan mengakibatkan kerusakan generasi penerus, bahkan menyebabkan kepunahan manusia kalau kemudian pernikahan sejenis ini dilegalkan. Padahal kita diciptakan secara berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, dan ini adalah sebuah sunatullah, kenyataan yang tidak bisa terbantahkan. Ada siang, ada malam, ada tadi itu laki-laki dan perempuan, yang ini merupakan pluralitas ini, perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan yang diciptakan oleh Tuhan. Pakar medis memandang LGBT bukan akibat salah pergaulan dan tidak menular tadi yang disebutkan oleh saya di awal itu, tapi tokoh agama memandangnya haram dan menyebutnya sebagai penyakit dan menular. Jadi kalau tidak dikatakan menular, ini realitasnya. Kalau kemudian ada yang sudah melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu bisa kalau terus menerus ini bisa menular, dilakukan oleh remaja lainnya. Di Surabaya, polisi membubarkan kegiatan Jin Night Party dianggap mengganggu Kamtibnas. Kemudian di Bandung beberapa ormas melakukan pendataan dan menyatakan akan mengusir mereka setelah pendataan selesai. Ya, karena tadi itu tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia yang memiliki akal, etik, dan moral. Lalu kenapa di kalangan tertentu kemudian menyatakan tidak boleh LGBT ini? Karena ada beberapa bahaya dampak dari perilaku LGBT ini. Islam misalnya memandang LGBT perbuatan yang dilarang, yang pelarangannya ini sangat keras karena menyalahi fitrah kodrati diri manusia. Ya, karena tadi itu dia harus menikah laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki berpasang-pasangan. Termasuk dosa besar melebihi perbuatan zina. Landasan teologisnya bisa kita lihat misalnya pada Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-80 sampai dengan 81. LGBT ini merupakan dosa besar, tidak mungkin menghasilkan keturunan, berbahaya bagi akidah, akhlak, dan kehidupan sosial. Sementara seks bebas, bahayanya adalah seks bebas ini menimbulkan hamil di luar nikah dan aborsi. Kemudian resiko penyakit menular seksual, rentan terserang kanker serviks, kemudian rentan terserang kanker payudara, depresi, dan rasa bersalah, timbul rasa ketagihan. Dan ini bahaya yang saya kira berkelindan satu dengan yang lain yang harusnya diwaspadai oleh kita sekalian. Banyak hal saya kira yang kemudian harus kita antisipasi, dan satu-satunya jalan adalah bagaimana landasan teologis agama kita ini dipahami secara benar tentang persoalan LGBT dan seks bebas ini. Mudah-mudahan dengan landasan teologis, budaya lokal, kearifannya bisa terus kita angkat, lalu kemudian kita bisa menyelamatkan generasi kita dari persoalan-persoalan yang tidak layak dilakukan oleh manusia.
Kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.